Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amta bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi akhirul zaman, kepada Nabi yang bahkan lahirnya saja menggoncangkan alam semesta, yang telah membuat heboh para malaikat-malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kehidupan akan banyak ditemui bermacam-macam jalan. Kadang datar, kadang menurun, kadang pula meninggi. Begitu pula dalam perjalanan dakwah. Ada saatnya seseorang menjumpai jalan yang lurus dan mudah, namun tidak jarang menemui onak dan duri. Satu saat ia memiliki kondisi iman yang tinggi, namun di saat yang lain ia pun dapat mengalami degradasi iman. Tabiat manusia memang menggariskan demikian. Prihatin akan kondisi ini, terbuka hati saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Semangat Melawan Futur. Di saat kondisi iman yang sedang menurun, seseorang kadang terkena suatu penyakit yang dapat membahayakan kelangsungan harokah, yaitu penyakit futur. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan futur? Di dalam konteks amal dakwah, futur adalah suatu penyakit yang menimpa aktivitas dakwah dalam bentuk rasa malas, menunda-nunda, berlambat-lambat, dan yang paling buruk ialah berhenti dari melakukan amal dakwah. Padahal sebelumnya ia adalah orang yang rajin dan aktif dalam beribadah. Seperti misalnya orang yang rajin sholat malam, kemudian ia terkena futur, maka sholat yang awalnya selalu ia kerjakan tiap hari 11 rakaat, kini menjadi seminggu sekali atau 3 rakaat atau bahkan kurang lagi. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah, namun tidak berarti untuk meninggalkan ibadah-ibadah fardu. Sebab jikalau orang itu meninggalkan ibadah fardu, maka ia akan termasuk menjadi orang-orang yang fasik,
Di samping itu, orang yang sedang terkena futur mudah takluk oleh godaan dan rayuan. Maka tak heran jikalau kadang kita menjumpai orang yang begitu gigih, yang sudah taubat, namun tidak lama kemudian ia terjerumus kembali ke dalam keburukan. Di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahaya futur telah Allah perlihatkan. Tak kala kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ada di antara peserta yang terkena futur hingga akhirnya murtad dari Islam. Di dalam salah satu perang juga terdapat seseorang yang begitu gigih dan penuh semangat, namun Nabi menghukuminya sebagai penghuni neraka. Ternyata orang tersebut diketahui telah bunuh diri. Di saat kondisi imannya yang melemah, setan pun datang untuk menggiringnya agar menusukkan tombak ke dalam perutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah putus asa. Setan akan senantiasa untuk mengintai-intai dan mencari peluang untuk menjauhkan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Setan akan setia untuk menemani kita. Setan akan setia untuk menemani kita dan menjerumuskan kita ke dalam masalah. Hadirin rahimakumullah. Setan tidak pernah putus asa. Ia akan setia untuk menemani kita di masa futur. Dan di saat itu pula ia akan bekerja keras. Walaupun masa futurnya manusia hanya sebentar, tetapi dia akan terus menggoda dan membisik manusia agar semua amalannya, ibadahnya, sholatnya, tutup auratnya tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan apabila syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara untuk menghindari diri kita dari penyakit futur? Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis, Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan Ia juga yang menurunkan obatnya. Maka begitu pula terhadap futur. Adapun perbedaannya, jikalau futur merupakan akibat jauhnya kita dari Allah, maka sakit merupakan akibat dari jauhnya kita dari hidup sehat. Maka di antara cara untuk mencegah futur ini adalah yang pertama, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu memalingkan dari mereka, berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Yang kedua adalah senantiasa untuk berdoa kepada Allah. Umat Islam sepatutnya untuk selalu berdoa kepada Allah untuk meminta keteguhan hati agar selalu istiqomah di jalannya. Dan adapun doa yang paling sering Rasulullah panjatkan yakni, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Dan yang terakhir adalah mengingat kematian dan takut terhadap su'ul khatimah. Di saat seseorang berada dalam kondisi futur, lantas ia mengingat akan kematian dan takut terhadap akhir hidupnya yang kelam, maka ia akan segera bangkit dari masa futurnya. Hal ini karena ia sadar akan tujuan hidup, ia sadar akan hakikat dunia yang sementara, dan ia sadar jikalau terus-menerus seperti ini, maka ia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati manusia bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Lalu para sahabat menjawab, bagaimana cara mengobatinya ya Rasulullah? Jawab Rasul, dengan membaca Al-Quran dan mengingat mati. Syarah dari hadis ini mengisyaratkan satu hal, iman manusia tidaklah konstan, dapat berubah. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat dan kita sekalian untuk selalu memperbarui iman. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman yang ada pada diri kita, serta menuntaskan seluruh amanah yang telah diperoleh di bumi Allah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya semata-mata. Sekian dari saya, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.